Selanjutnya, apa keutamaan zakat fitrah? Nah, di sini dijelaskan, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol man a'ta shadaqatal fitri kana lahu asyaratu asya'a. Jadi barang siapa yang melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah, maka dia berhak mempunyai 10 kebaikan. Al-awalu, ini fadilahnya ya, fadilahnya kita memberikan zakat fitrah. Fadilah itu keutamaan atau kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Ada 10 kebaikan bagi orang yang mau menunaikan zakat fitrah. Al-awalu yutharu jasaduhu minadz-dzunub. Yang pertama, Allah berkenan mensucikan ya, jasad kita dari segala dosa. Jadi diampuni dosa kita, dibersihkan dosa kita dari segala keluputan. Yang kedua, wasani yu'taku minan nari. Kita akan dibebaskan dari api neraka. Jadi ini barokahnya atau fadilahnya kita melaksanakan zakat fitrah. Itu dicatat oleh Allah sebagai orang yang dimerdekakan dari neraka. Nomor 3-nya, yasiru shaumuhu maqbulan. Menjadikan puasa kita selama Ramadan itu makbulan, diterima oleh Allah. Jadi pendorong atau zakat fitrah ini amal yang menjadikan puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Hasan Al-Bisri, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Imam Hasan Al-Bisri, beliau mengatakan bahwa inna shadaqatal fitri lisaumi kasajdatis sahwi lis-sholati. Bahwa beliau mengatakan, Syekh Hasan Al-Bisri tadi mengatakan bahwa shadaqah fitrah atau zakat fitrah untuk puasa itu sama dengan ya, sujud sahwi untuk sholat yang terjadi kelupaan atau kesalahan. Artinya statusnya itu zakat fitrah untuk puasa dan sujud sahwi untuk sholat itu seperti itu. Jadi zakat fitrah itu untuk puasa bagaikan sujud sahwi untuk sholat. Artinya bagaimana? Fakamat tajburu sajdatus sahwi kullawakiin fis shalah fakada as-saumu yajbaru bi shadaqatil fitri kullawakiin fihi. Jadi sebagaimana sujud sahwi itu mampu menyempurnakan segala kekurangan-kekurangan yang terjadi pada sholat, begitu juga puasa dengan sedekah fitri ini mampu menyempurnakan segala sesuatu kekurangan yang terjadi ketika kita melakukan ibadah puasa. Artinya kadang-kadang kita puasa itu ya lupa lah melihat sesuatu yang diharamkan, lupa melihat sesuatu yang mendengar sesuatu yang kurang baik, lupa melakukan sesuatu yang kurang baik. Nah, kelupaan-kelupaan itu yang menjadikan cacat puasa kita akan disempurnakan, akan dijaber istilahnya, akan disempurnakan dengan zakat fitrah. Ya tadi li'annal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu akan mampu menghapus kejelekan-kejelekan yang kita lakukan. Begitu juga zakat fitrah. Jadi dengan puasa selesai kita zakat fitrah, ini tadi statusnya bagaikan sujud sahwi, yaitu menyempurnakan pahalanya sholat. Zakat fitrah juga menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang terjadi ketika kita berpuasa. Pastilah manusia itu dalam berpuasa ini selama 12 jam ya, siang itu ya pastilah ada sesuatu yang lahwi, ada sesuatu yang makruh kita lakukan, ada sesuatu yang bahkan sampai ada yang haram yang kita lakukan. Itu semua yang tidak sengaja Allah akan sempurnakan dengan zakat fitrah. Warabi'u, yang keempat, fadilah dari zakat fitrah. Yastaujibu al-jannah. Yastaujibu al-jannah.
Zakat fitrah itu menjadikan kita termasuk orang yang wajib masuk surga. Karena orang zakat fitrah itu kan pasti punya iman, punya Islam, sehingga termasuk orang yang wajib masuk surga. Wal khamis yukhraju min qabrihi aminan. Yang kelima, fadilah zakat fitrah adalah kita dikeluarkan nanti di alam kubur, dikeluarkan dari kubur, dibangkitkan dari kubur dalam keadaan aminan min hauli yaumil qiyamah. Jadi setelah alam kubur itu banyak proses yang menakutkan. Nah, kita dengan berpuasa dan membayar zakat fitrah di tanggal 1 Syawal akan dimudahkan dari hal-hal yang menakutkan tadi. Bahkan di sini dikatakan yukhraju min qabrihi aminan, dalam keadaan aman dari rasa takut. Wasadisu yuqbalu ma'amila minal khairati fitil kasanah. Jadi utamanya atau keutamaan zakat fitrah adalah amal-amal baik yang kita lakukan pada tahun tersebut, ya, itu akan diterima dengan barokahnya membayar zakat fitrah. Itu kan tadi kan, zakat fitrah itu bagaikan mengecas jiwa kita agar jiwa kita itu termotivasi lagi untuk melakukan amal soleh. Jadi zakat fitrah itu kan mensucikan jiwa, ya, agar jiwa ini berkembang dan mampu banyak melakukan amal soleh. Wasabi'u, yang ketujuh, tajibulahu syafaati yaumal qiyamah. Jadi orang yang melakukan zakat fitrah atau menunaikan zakat fitrah itu wajib mendapatkan syafaat di hari kiamat. Syafaati berarti syafaatku, kata Nabi, di hari kiamat. Masya Allah, iya, syafaatul uzma. Wasamin, yang kedelapan, yamurru ala sirati kalbarkil khatif. Wah, luar biasa ini. Yang kedelapan, keutamaan dari fadilahnya membayar zakat fitrah adalah kita akan melewati siratal mustaqim. Jadi urut-urutannya tuh alam barzah, ya, alam kubur, kemudian nanti alam mahsyar, setelah alam mahsyar nanti ada alam hisab, yaumul hisab, terus ada hisab, kemudian mizan, kemudian ada mizan, baru sirat. Nah, sirat itu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka, di atas api neraka, yang panjangnya itu sampai kalau berjalan kaki itu 3000 tahun jalan kaki. Besarnya jembatan itu, artinya jembatan itu seberapa lebarnya? Hanya sebesar rambut dibelah 7 yang penuh dengan duri. Sudah kecil, banyak durinya. Nah, itu akan melewati itu. Nah, barokahnya, fadilahnya kita mau melakukan zakat fitrah, melewati jembatan yang sebegitu beratnya itu, kita akan diberikan kecepatan melewati Siratal mustaqim tadi bagaikan barki, kilat al-khatif yang menyambar. Jadi bagaikan kilat relap gitu, sampai kepada surga. Amin. Mudah-mudahan diterima, ya. Watasi utawi watasi yang ketujuh, yurajjahu mizanuhu minal hasanat. Dari barokahnya fadilahnya tadi, kita membayar zakat fitrah, kita akan dimenangkan dalam timbangan. Jadi yurajjahu mizanuhu minal hasanati. Artinya nanti ketika amal kita itu ditimbang oleh Allah, ya, antara amal baik dan amal buruk, itu ndelalah kali gane, kata kalau orang Jawa sih, ya. Itu amal baiknya itu akan menang dan akan terasa menjadi berat. Nah, ya, pantasan tadi karena amal baiknya itu berat, ya, sehingga amal baik yang menang, yang berat itu amal baiknya, sehingga nanti melewati siratal mustaqim itu, jembatan siratal mustaqim itu, ya, akan cepat. Karena apa? Timbangan amal ini akan menentukan kecepatan kita dalam melewati siratal mustaqim. Semakin banyak dosanya, ya semakin berat kita melewati siratal mustaqim. Nah, karena di sini dimenangkan mizannya, timbangan amalnya, maka ketika siratal mustaqim kita akan cepat. Jadi ada secepat kilat,
ada secepat kuda berlari, ada secepat orang berlari, ada secepat orang jalan kaki, ada orang secepat ngesot gitu ya. Tergantung bobot amal baiknya tadi. Yang ke-10 ini yang terakhir, wal ashiru yamhullahu ta'ala ismahu min diwanil asqiya. Wah. Allah berkenan menghapus nama kita dari catatan orang-orang yang celaka. Artinya kalau kita itu misalnya takdirnya itu ditakdirkan Allah dalam takdir orang yang termasuk orang yang celaka, ya, maka Allah berkenan dengan zakat fitrah tadi akan menghapus ya catatan kita yang tadinya tergolong orang yang askia menjadi orang yang an-najihin, orang yang selamat dari siksa Allah. Nah, itulah fadilah zakat fitrah. Maka nanti zakat fitrah itu silahkan yang sudah merasa berkewajiban tadi yang sudah diterangkan ya. Kalau kita memang mampu, lakukanlah zakat fitrah. Kalau tidak mampu, karena kita hari lebaran itu tidak mempunyai kelebihan harta yang dibuat untuk zakat fitrah, tapi mampunya hanya untuk kebutuhan sehari dan semalam Idul Fitri saja, ya sudah, tidak usah memaksa untuk membayar zakat fitrah atau hutang-hutang. Tidak perlu. Allah Maha tahu siapa yang berkewajiban dan siapa yang tidak berkewajiban dalam fitrah. Semoga kita diberikan kemampuan untuk melaksanakan zakat fitrah sehingga mendapatkan fadilah yang sudah 10 fadilah yang sudah disebutkan di atas. Amin Allahumma